Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Setelah Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan menyebut ada transfer lintas negara di rekening milik FPI dan afiliasinya, kuasa hukum FPI menanggapi dengan mengatakan transfer itu berkaitan dengan pengelolaan dana kemanusiaan. Kuasa hukum FPI Aziz Yanuar mengatakan organisasinya mengelola bantuan kemanusiaan ke berbagai negara. Salah satunya adalah bantuan untuk warga Palestina. Selain Palestina, menurut Aziz, dana juga disalurkan ke Rakhine, Myanmar. Saat ini kegiatan FPI telah dilarang pemerintah karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan pengurus dan anggota FPI. Ada transaksi lintas negara, maka dapat disampaikan bahwa ini membuktikan FPI dipercaya oleh dunia internasional, oleh umat Islam di seluruh dunia untuk menyalurkan dana yang mereka percayakan guna kepentingan kemanusiaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Jika di luar negeri, antara lain diberikan ke daerah-daerah konflik untuk membantu bantuan pangan misalnya dan juga konstruksi, antara lain di daerah Palestina, saudara-saudara kita di sana yang sedang dijajah oleh Israel, dan juga saudara-saudara kita yang terzolimi di Myanmar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendeteksi ada arus lalu lintas keuangan lintas negara terkait dengan rekening Front Pembela Islam. Hal ini disampaikan Kepala PPATK Dian Ediana Rai. Seperti dikutip dari detik.com, Dian mengatakan sebagai berikut, ya ada, dari penelusuran PPATK itu memang melihat keluar masuk dana dari negara lain. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir 92 rekening milik FPI berikut afiliasinya. Setelah sebelumnya pemerintah melarang kegiatan organisasi ini, PPATK mengatakan masih terus memeriksa puluhan rekening yang diblokir ini. Hasil pemeriksaan ini nantinya akan diserahkan ke polisi. Pemeriksaan salah satunya untuk menyelidiki adanya transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Mantan Ketua PPATK Yunus Hussein dalam wawancara di program Kompas Petang menyatakan dalam situasi ini PPATK tengah menyelidiki sumber pendanaan yang diterima oleh FPI. Kita bicarakan FPI ini terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, jadi kalau bicara pencucian uang, yang jadi masalah inti adalah apakah sumbernya itu sumber tidak sah. Berasal dari tindak pidana atau bukan. Kalau berasal dari sumber yang sah, tidak ada tindak pidana pencucian uang, tidak ada ya. Nah, tapi kalau teroris financing, pembiayaan terorisme, sumbernya bisa dari sumber tidak sah, pidana misalnya, hasil pidana bisa dari sumber yang sah. Nah, dalam konteks kasus kita ini, PPATK menggunakan Undang-Undang 8 2010, ada pasal 44 ayat 1 huruf I, dengan alasan ketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana, dilakukan penundaan transaksi, kemudian bank-bank diperintahkan untuk melakukan penundaan transaksi dan melaporkan ke PPATK.